Oke, selamat sore teman-teman. Kita mulai market review kita hari ini ya. Ini tanggal 7 Agustus 2023. Hari Senin. Ini baru minggu hari pertama dalam minggu ini ya. Oke, kalau indeks harga saham gabungan kita lihat dia masih bertahan. Kita nggak bicara baik-baik karena nggak mungkin berubah juga cepat kan. Jadi area 6.950 itu masih kita perhatikan ya. Kalau dia tembus, ya teman-teman tinggal perhatikan aja. Harusnya akan ada euforia di situ. Tapi memang di Agustus itu kan memang kita waspadai ada kecenderungan tidak terlalu bagus untuk pergerakan indeks ya. Moga-moga kayak sekarang lah ya. Kita mungkin melihat ada koreksi pada saham-saham kan. Nah, pada saat dia koreksi, apa yang lu lakukan? Kalau memang dia trennya masih bagus, teman-teman masih bisa hold kan. Contoh kayak hari ini lah. Hari ini kalau saya tanya siapa yang ngejar S Hardware lagi, ya atau mungkin saham-saham mana lagi lah yang tadinya udah koreksi terus dikejar, ya kan? Nah gitu. Nanti ya nggak tahu nanti berakhirnya seperti apa. Pasti udah mulai was-was kan? Ini gua kejarnya bener nggak nih harga gua udah ketinggian apa belum kan? Nah kayak gitulah. Ini namanya permainan psikologi sih ya. Kalau seenggaknya kalau teman-teman bisa menguasai psikologi itu buat satu step buat ke depannya untuk teman-teman sukses dalam trading pasti akan jauh lebih berhasil ya. Nah, oke. Hari ini kita mau bahas apa? Hari ini mungkin tidak akan panjang-panjang. Kita akan bahas sekitar tiga saham gitulah ya. Dan ini adalah saham-saham yang teman-teman temukan sendiri. Jadi teman-teman di kelas yang temukan sendiri ya, artinya ya story-nya teman-teman silakan cari ya. Tapi memang udah beberapa yang share kan mengenai story dari saham-saham ini ya. Nah, saya bahas teknikalnya saja. Oke, yang pertama kita bahas dari mana dulu? Bahas dari MTEL dulu ya. MTEL di Daya Mitra. Nah, MTEL ini kan mungkin adalah saham yang juga sering dibahas juga ya. Ini kok saham katanya bagus, tapi nggak kemana-mana gitu. Ini buang dulu. Nah ya, jadi dia nggak kemana-mana. Lalu bagaimana ngeliat ini? Kalau teman-teman mau cari stage satunya, tentu ini agak susah. Mungkin bukan agak susah sih ya, karena dia tidak didahului oleh sebuah downtrend yang cukup tajam, ya kan? Karena dia baru IPO kan. Jadi apa yang teman-teman lihat di sini tentu dilihat dari 9 buying test itu. Di mana ya downsize-nya sudah selesai. Downsize selesai itu sebenarnya bukan cuma ditandai oleh trendline. Teman-teman juga bisa lihat dari struktur pasarnya, struktur marketnya. Itu makanya kenapa saya menggambar di sini ada perubahan pada karakternya, change of karakter. Ya, jadi ada perubahan pada karakternya. Tadinya apa? Tadinya kan dia dari atas tuh. Teman-teman bisa lihat kan ini sempat sideways kemudian turun. Ya, pada saat turun dia sempat mantul nih. Mantul kemudian turun lagi tetapi yang pantulan ini itu berhasil di break. Nah, ini artinya apa? Artinya high sudah ada high yang baru gitu. Ya kan? Nah, yang tadinya ini adalah high, ini low, ini higher low ya. Kemudian ini masih mungkin dianggap equal lah ya. Ini masih high yang sama. Kemudian udah membentuk low yang baru nih. Ini berarti udah lower low. Kemudian dia naik lagi. Dia naik nih, sempat naik nih. Sempat naik membentuk higher low ya. Di situ ya. Kemudian turun lagi. Sudah nggak membentuk low. Ya, sudah nggak membentuk low. Tapi malah high ini ditembus. Itu udah perubahan pada karakter. Artinya downsize-nya itu kalau teman-teman lihat itu juga udah bisa dianggap berakhir ya. Kemudian muncul sebuah volume besar juga di situ. Ini yang sering kita sebut sebagai stopping volume ya. Stopping volume itu nggak mutlak harus ada di selling climax, tapi dia setidaknya ada di fase-fase awal itulah. Fase awal kan kalau fase A kan kita sebutnya sebagai stopping trend ya, stopping trend. Jadi di situ teman-teman lihat ada perubahan pada trend nggak? Kalau dia udah mulai ada, lu harus lihat story-nya. Tentu makanya kan kenapa saya bilang kalau lu lihat cuma technical doang, ya itu jadi cocok logi kita. Ya, saya kan bisa aja gambar begini kan. Makanya kemarin kan saya gambar sebuah trendline kan di sini. Nah, teman-teman kalau misalnya patokan pada ini, oh iya, ini masih downtrend. Betul, semua akumulasi itu dalam keadaan downtrend. Benar nggak? Kalau dia udah uptrend mah udah bukan akumulasi, itu sudah di stage 2 gitu loh. Ya, maka dari itu teman-teman alurnya diperhatikan salah saya. Ya, alurnya diperhatikan sehingga teman-teman bisa lihat nanti akhirnya kolom likuiditasnya ada di daerah mana. Gitu, ya.
Kemudian PS-nya ada di mana? Ini kebetulan karena PS-nya kan cukup gede ya. Dia kan memang dari itu ya, dari IPO kan, dari IPO. Dan ya karakter saham ini teman-teman seharusnya sih cukup mengerti juga lah ya. Karena dia udah cukup lama, sejak dari 2019 sampai hari ini. Lu tahu ya, dia cukup lelet kan. Ya, ya itu memang karakternya dia. Nah, sekarang teman-teman lihat apa yang terjadi pada si MTEL ini. Nah, kalau kita lihat dari teknikal saja, dari sisi teknikal saja ya. Kalau fundamentalnya sih udah pasti nggak ada yang mencela dia lah ya. Kalau saya bilang fundamentalnya bagus, udah pasti semua orang sepakat ya, anaknya si Telkomsel ya kan? Sorry, anaknya Telkom ya. Lu masa anak Telkom tidak disupport? Kemudian dia adalah emiten menara terbanyak ya, artinya kalau saya boleh katakan dia terbesar ya, iya terbesar ya. Kemarin baru akuisisi lagi berapa banyak tuh ya, saya lupa ada 500 atau berapa menara lagi kan. Dia kan terus membesar dan kita tahu bahwa di baliknya si MTEL ini ada Telkom, ya kan? Nah, kalau lu lihat story-nya, nah story kedepannya kira-kira akan seperti apa? Apakah ada mungkin yang BTS itu bagaimana ya, atau mungkin kalau di telekomunikasi kan sekarang lagi gencar-gencarnya program FMC ya. FMC itu Fixed Mobile Convergence. Jadi lu bisa pakai buat mobile datanya sekaligus bisa pakai fix. Jadi yang di rumah. Jadi kayak gabungan dari Excel sama First Media, itu FMC namanya kan. Nah, apakah IndiHome um, ada kerjasama nggak sama Telkomsel? Harusnya sih ada ya, karena kan mereka udah dibikin jadi satu atap kan. Nah, MTEL gimana? Kira-kira kesempatan untuk si MTEL gimana? Kemudian penyebaran untuk pemerataan telekomunikasi sampai ke seluruh Indonesia itu masih jalan nggak setelah kasus itu kan? Dia kalau misalnya dia masih cukup bagus, kemudian kita masih ngeliat story-story yang lain ya, you cek lah ya, cek story kayak tadi Pak Kris sempat share tentang MTEL apa ya, saya lupa itu. Sempat baca sekilas doang ya. Nah, teman-teman tinggal cek aja. Nah, ini kalau kita mau tunggu apa ini? Ini kalau kita lihat dia udah di fase-fase akhir, di mana ini spring. Sekali lagi kalau udah kita katakan spring, oh gue bisa ambil nggak? Gue bisa ambil dong daerah sini. Harusnya gue bisa ambil dari sini. Itu nonsense. Gue nggak bakalan bisa ambil dari situ. Ya, sama kayak di klimaks. Ini klimaks. Ya, kalau ada yang bilang dia bisa ngambil di klimaks, bisa ngambil di spring, itu cuma hoki doang. Ya kita aja nggak tahu gitu. Kita aja pada saat dia nge-breakdown, lu berani ngambil? Ini nge-breakdown, lu berani ambil? Enggak kan? Lu pasti akan menunggu konfirmasi. Ini kebetulan ada money spot di daerah situ ya. Nah, cuman ini benar-benar saya nggak mantau. Benar-benar untuk telekomunikasi saya lepas. Karena kemarin kan cukup jelek ya. Terus habis itu portonya juga udah nggak muat gitu kan. Jadi ya biasa teman-teman ya. Secara psikologi kalau porto lu udah penuh, lu udah males melakukan research. Ya, lu research pun, aduh mau ngapain gitu. Nanti lu pasti akan kutak-atik porto lu kan jadinya kan, gitu loh. Nah, selama portonya trennya masih bagus, ngapain dikutak-atik gitu. Ya, kecuali memang sudah ada yang bisa dilepas, ya kita bisa kutak-atik yang lain. Oke, jadi MTEL tunggu apa? MTEL sebenarnya dia kan sudah breakout ya. Dia sudah breakout. Ini kebetulan sedang berhenti di plafonnya. Plafonnya di EMA 200. Jadi kita masih melihat masih ada potensi koreksi. Biasanya koreksinya itu cuman untuk nutupin ini, untuk nutupin kopong. Ini kalau lihat kopong-kopong bawah sih udah nggak terlalu banyak ya. Paling kalau misalnya besok kalau sesuai dia koreksi sekitar sampai ke 685 ya, 685. Kalau sampai dia paling rendah ya di sekitar 660 lah. 6 ya berapa sih ini? Iya, 670-an. Jadi 685 sampai 675 teman-teman bisa perhatikan si MTEL-nya. Nah, kalau lu masih mau menunggu konfirmasi sekali lagi, berarti lu bisa tunggu. Ini kan, ini low, ini high, kemudian dia udah break ya. Dia akan membentuk high yang baru satu. Nah, kemudian dia akan retest kembali. Nah, pada saat dia retest itu, ya lu konfirmasi aja. Dia retest, kemudian udah mulai ada pattern bullish-nya di situ ya. Mungkin bullish engulfing lah atau Morningstar lah ya, yang pasti adalah itu adalah pattern yang menandakan bahwa ada peluang dia akan melanjutkan tren ya, tapi tidak sampai mematahkan loh tren ya.
Jadi dia naik kembali, itu membentuk higher high, kemudian ada high low lagi. Ini kan low ya, ini low kan, ini udah high low kan, ya. Nah, lu kalau misalnya masih mau benar-benar konservatif, pada saat dia udah high, ya dan dia break high itu lu masuk. Udah itu nggak mungkin apa namanya? Oh, gue masih mau tunggu lebih konservatif lagi ya. Uh, gue nggak tahu lagi lah. Ya harus di mana ya. Ini udah low, high, higher low dan higher high. Itu kalau udah rangkaian ini aja minornya sudah membentuk uptrend minor ya. Jadi di fase D itu kan ada trending di dalam base kan. Jadi kalau ini base-nya, maka dia akan membentuk trending ya. Jadi udah ada minor trend di situ yang kita sebut sebagai LPS itu loh ya. Nah, itu lu kalau mau konfirmasi lagi, nah itu daerah situ. Tapi kalau misalnya story lu kuat, harusnya lu nggak akan ragu dalam memasuki saham ini. Udah di ujung-ujung kok. Kalau teknikalnya sudah di ujung, ya. Kemudian kalau lu lihat fundamentalnya, nggak, saya sekali lagi nggak ada yang bilang kalau fundamental si MTEL itu jelek. Nggak ada yang bilang, nggak bakalan ada yang bilang, ya. Kalau itu udah confirm. Nah, yang tinggal lu confirm adalah story-nya. Dia pricing untuk apa? Ya, dia pricing untuk apa? Jadi sebelum story itu nongol, sebelum story itu terus menguat, nah lu tinggal lihat. Kalau teknikalnya sih udah tinggal kita kolek aja. Tinggal lu mau lihat, kok gue koleksinya di mana. Kalau gue koleksi daerah sini, kira-kira memenuhi syarat nggak ya? Nih ya. Syaratnya apa? Di ujung 1:3. Risk reward ratio-nya 1:3. Ya udah lewat. Sorry. Kelewatan. Ya, 1:3-nya di sini nih, 1:3. Sedangkan high yang sebelumnya di sini. Nih, ya. Nah, ini 890. Kira-kira oke nggak? Ya, kalau lu ambil di money spot, pasti 1:3 nih, kurang lebih. 1:3, ya, lewat malah. 1:3-nya di daerah sini. Nah, ya. Dan dulu. Nah, ya kalau kita ambil daerah situ, ini kan konfirmasinya, ini money spotnya kan. Nah, ya. Itu 1:3 sebenarnya udah memenuhi syarat gitu kan. Nah, sekarang tinggal kalau gue ngambil daerah sini atau ngambil daerah ini deh. 6 berapa tadi? 680, 670. 680 lah ya bilang ya. Gue tinggal turunin. Nah, 1:3 ya masih. Ya kan? Makanya teman-teman tunggu dia koreksi sedikit agar risk reward ratio-nya masuk ke dalam syaratnya kita 1:3. Gitu ya. Ini MTEL ya. Story-nya teman-teman cari sendiri lah. Satunya lagi adalah Archie. Archie. Archie Indonesia. Nah, ini story-nya kemarin Pak siapa yang share ya mengenai kalau tahun lalu kenapa dia sampai tidak ada produksi atau merugi ya? Itu karena pitnya kebanjiran. Ya, nah cuma saya nggak tahu nih apakah apa kebanjirannya itu karena apa? Karena kesalahan dalam penambangannya atau seperti apa? Nah, ini kedepannya kira-kira seperti apa? Apakah dia butuh sampai 1 tahun itu untuk melakukan kayak apa kita bilang ya, renovasi gitu ya terhadap pitnya dia. Ya, pit berarti kayak tambang lah ya. Nah, itu apakah butuh sampai segitu lama? Nah, kalau iya, nah ini apakah dia udah price in? Kalau teman-teman mungkin lihat dari income-nya, net income-nya ya. Net income-nya sendiri ya kita memang melihat ini kan turun nih. Nah, ini turun kan 75, 21 sampai akhirnya -5 kan. Nah, ini kabarnya sih karena yang itu yang pit yang kebanjiran itu kan. Nah, kemudian di 2023 kelihatannya udah mulai bangkit kembali nih. Udah mulai bangkit nih ya. Nah, cuma di Q2-nya masih turun ya. Masih lebih rendah daripada sebelumnya. Nah, ini apakah kebangkitannya benar-benar udah bangkit atau masih masih ditunggu ya? Teman-teman tinggal korek lagi. Benar nggak mereka udah mulai berproduksi lagi, kemudian udah mulai sudah ada pemasukan. Kalau di sini sih udah mulai kelihatan sih ya. Di Q1-nya memang udah loncat lah. Kemarin -5, kemudian dia loncat. Biasanya kan harusnya di Desember, periode Desember ya, itu biasanya pendapatan dari apa tambang-tambang emas, terutama emas-emas lah ya, itu biasanya kan cukup diborong. Ya, kenapa ya? Karena Desember itu berkaitan dengan hari raya. Apalagi kalau teman-teman lihat arah-arahnya ke Dipawali ya. Dipawali itu kan kurang lebih di Oktoberan ya. Ya, benar ya. Itu biasanya meningkat tuh.
ada peningkatan. Kemudian di awal tahun pada saat Imlek juga ada peningkatan pada emas kan. Nah, ini Q2 mungkin ada kecenderungan turun atau seperti apa, lu cek dulu ya semua ini, lu pastikan benar nggak pit yang kebanjiran itu udah selesai, dia udah mulai berproduksi kembali. Nah, kalau lu lihat dari teknikalnya, ini teknikalnya sangat menarik ya. Sangat menarik. Kenapa? Karena ini base-nya. Karena ini base-nya. Ini kapan ya? Sabtu Sabtu ya. Sabtu ada yang nanya kan. Ini adalah base-nya. Ini adalah base-nya. Kemudian ini jelas ya. Ini adalah penurunannya. Ini adalah penurunannya. Jadi sejak IPO dia turun terus kan. Ya ini penurunannya. Kemudian dia nge-base-nya. Ini base-nya ya. Dan ini sebenarnya tinggal dikit lagi dia akan break base. Ya dia akan break base. Nah apa yang sebenarnya yang kita mau tunggu ya. Kalau lu mau tungguin itu adalah tungguin dia retest. Tungguin dia retest. Jadi mungkin nanti setelah dia nge-break base itu di 410 sampai 414 ya. Itu kalau dia nge-break base hari ini dia close benar di situ ya. Close-nya di 410. Jadi ya kemungkinan besar ini ada plafonnya. Jadi mungkin nanti akan ada koreksi. Nah, koreksinya kira-kira kemana ya? Teman-teman bisa tunggu di satu tempat ya. Tempatnya satu di sini di sekitar 390-an. Itu satu tempat ya. Lu mungkin bisa spekulasi buy lah, spekulasi cicil di sana. Nah, tempat satunya lagi lu bisa tungguin sampai ke 350. Ya, apakah dia bisa ekstrim gitu ya? Karena apa? Karena kenaikannya juga udah ekstrim nih. Ya, apakah nanti dia bisa ekstrim turun sampai ke nanti 350 baru mulai naik lagi ya, atau dia benar-benar dia cuma turun berhenti di sekitar 390-an ya, 390 atau dia nge-build up di daerah situ. Ini ya, nge-build up daerah sini. Jadi kayak bikin base gitu di atas. Kalau lu lihat pattern itu kayak patternnya flag gitu. Ya, daerah sekitar 380 sampai 414. Ya, ini untuk si Archie. Jadi teman-teman, ini makanya ingat ya. Lu cek dulu. Ini kenaikan ini pasti dia ada something lah di situ. Diikuti volume nggak? Oh ya, volumenya juga gede ya. Itu diikuti volume ya. Nah, pada saat nih, teman-teman mungkin masih ya, kemarin tuh ada yang nanya, kenapa nih logiknya di mana sebuah pergerakan yang begitu cepat, turunnya juga akan cepat. Ya, oke. Okay? Nah, logiknya sebenarnya simpel aja. Saya bikin analogi begini. Um, Kemarin saya ke toko buah. Teman-teman tahu ya, apel itu ada banyak macam. Apel, benar ya? Apel itu ada banyak macam. Nah, kemarin tuh saya ngeliat apel 2 biji itu dihargai hampir 400 ribuan. Ya, 400 ribuan. Jadi artinya satu biji itu sekitar 200 ribuan. Oke? Okay? Nah, kalau lu lihat apel 400 ribuan, gimana? Ya, kalau saya bilang di dalam apel itu di dalamnya itu ada emas. Emas 20 gram. Ya, emas 20 gram. Kemudian satu apel itu dihargai 200 ribu. Lu kejar nggak? Pasti lu kejar. Ya, tapi stoknya terbatas. Karena itu makanya dikejar sama orang. Ya, begitu. Oh, udah agak-agak sedikit, saya naikin menjadi 400 ribu. Oke, saya kejar ya. Lu kejar nggak? Pasti masih dikejar orang. Ya kan? Nah, stoknya makin dikit. Saya naikin lagi menjadi 800 ribu. Apel itu. Lu kejar nggak? Semakin banyak yang ngejar nggak? Daripada yang dibawa. Ya semakin sedikit yang ngejar. Nah, kenapa semakin sedikit yang ngejar? Karena kalau dia naik dengan cepat, orang ingat dengan 200 ribu. Lah, apelnya tadinya 200 ribu kok. Ya kan? Jadi otomatis ya karena udah semakin sedikit yang ngejar, berarti yang akan taking profit, yang 200 ribu itu akan taking profit, pasti akan banyak juga. Ya begitu mereka udah ini udah cukup cuan, yang ini udah cukup cuan, ya yang belum dapat barang berpikir bahwa gue lebih baik gue tunggu di bawah. Ini belum dapat barang. Ya karena apa? Karena terlalu cepat naiknya. Naiknya begitu cepatnya kan. Jadi kayak orang, oh udah berlomba-lomba ambil. Tapi akhirnya apa? Orang juga pasti akan sadar, ih ini kok naik-naik terus ya. Wah, padahal tadinya 200 ribu harganya. Ya udahlah, lebih baik gua tunggu aja. Daripada ini naik terus, ngapain gue beli mahal lagi? Lu bisa aja beli apel yang lain kan. Yang mungkin harganya satu biji cuma 5 ribu. Ya cuma makan apel doang kok. Bener nggak? Ya. Nah, karena apa? Euforia udah mulai sedikit. Ya, yang ngejar itu lihat teman-teman ya. Tadi yang ngejarnya banyak, cuma udah mulai dikit kan. Ya dari volume aja sudah mulai sedikit. Nah, karena itulah makanya orang-orang udah berhenti ngejar.
Orang udah berhenti ngejar. Nah, yang berhenti pada saat dia berhenti ngejar, orang yang pegang Apple 200.000 sadar nggak? Iya, pasti ada kesadaran. Gua dari 200 sekarang udah 800. Apa yang dilakukan sama yang 200? Dia pasti mau taking profit. Ya, apalagi naiknya dengan cepat. Taking profitnya juga pasti dia akan lakukan cepat. Ya kan, kalau nggak momentum ini hilang. Ya, maka dari itu kenapa kalau udah naik tinggi, turunnya juga pasti akan cepat. Karena memori orang mengenai harga bawah itu masih berasa, masih teringat gitu loh ya. Jadi akhirnya membuat mungkin banyak sekali berpikir bahwa yang nunggu di bawah ini jauh lebih banyak, masih banyak banget yang akan nunggu di bawah gitu kan. Jadi ya gue lebih baik gue taking profit, kemudian tunggu di bawah. Ya ada kalanya realitanya kan dia nggak pernah sampai ke bawah kan, ya udah sampai ke mungkin di pertengahan atau apa gitu, kemudian balik lagi. Tapi ini kurang lebih logiknya. Ya makanya kenapa saya selalu katakan teman-teman yang mengenai pattern, yang mengenai apapun itu, jangan lu hafalin. Kalau lu hafalin, lu selamanya lu tidak akan um, lu akan jadi kaku gitu loh. Lu akan jadi kaku. Kalau dia nggak begini udah nggak bisa, harus begitu. Padahal pasar itu kan dinamis, bukan kita yang tentukan, bukan dari pattern-pattern itu yang kita tentukan. Ya, jadi pahami cara kerjanya, pahami kenapa itu terjadi gitu. Nah, kalau lu pahami itu terjadi, otomatis ya lu akan lihat pasar itu dinamis, lu akan tahu gitu, oh kenapa dia begini. Gitu, ya. Oke? Jadi karena dia naiknya udah cukup cepat, ya saya pikir ini akan ada koreksi. Nah, koreksinya cepat atau enggak, ya teman-teman tinggal tungguin. Ada beberapa tempat bisa teman-teman tungguin. Satu yang tadi ya 390, satunya lagi kalau ya, kalau benar koreksinya juga tajam, itu bisa sampai ke 360 sampai 350. Jadi ya, teman-teman tinggal konfirmasi aja dia retestnya sampai kemana. Karena ini pasti dia cari swing low juga. Nggak mungkin dia naik terus gitu. Nanti akhirnya kayak Imas. Teman-teman bisa lihat dia sekarang lagi terjun bebas kan. Gitu. Kenapa? Karena kenaikannya cukup cepat gitu. Kenaikan cepat-cepat ya, kemudian memang terjun bebasnya mungkin ya pelan-pelan, tapi itu sangat menyiksa gitu kan. Gitu. Jadi ya teman-teman ini tinggal teman-teman tungguin dia swing low aja. Ya kalau dia nggak pernah swing low gimana? Tidak mungkin. Tenang aja, tidak mungkin dia akan ada swing low-nya. Kalau memang sebuah pergerakan yang sehat, ya kalau lu mau itu, dia pasti akan swing low untuk menurunkan tegangan-tegangan yang ada. Orang ada yang megang cuan yang begitu banyak, ya gatel, udah pasti akan gatel gitu. Jadi mereka akan sangat mudah untuk melepas karena trigger apa sedikit aja. Lu ambil contoh paling gampang adalah S hardware. Lu kalau punya S hardware kemarin melihat dia turun 3-4%, kemudian 10%, lu pasti udah kabur. Ya, nah hari ini dia naik kembali 7%. Gue nggak tahu lu pasti kejar apa enggak. Ya itu dari situ aja lu bisa lihat psikologinya kan. Apalagi lu udah punya deal. Deal lebih lebih parah lagi kan kenaikannya kan. Lu pasti akan kabur. Di RMA gue yakin banget kalau lu ngelihat permainannya, lu pasti udah kabur duluan. Udah jauh banget kabur. Orang auto aja udah banyak yang keluar. Ya, padahal trendnya masih utuh. Auto aja udah berapa sama kayak di RMA kan, untungnya harusnya udah di atas 100%. Gitu ya. Jadi pahami di balik psikologi pergerakan harganya, jangan dihafalin. Nanti nanti dia akan bikin flag lah segala macam, belum tentu dia akan bikin itu. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah Wood ya. Wood ini sebenarnya udah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, cuman ini kan Wood ini kan saya udah bilang ya. Kemarin kan teman-teman mungkin em, ada yang bilang dia masuk ke trading karbon. Ya, kalau trading karbon ini gue nggak ngerti. Saya belum belum tahu bagaimana prosedurnya, keuntungannya, bla 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 segala macam ya. Itu saya nggak ngerti. Tapi kalau misalnya lu lihat dari story atau mungkin pergerakan di baliknya si Wood, dulunya kan sebenarnya dia adalah furniture dengan saya pikir sampai sekarang begitu ya, bukan dulunya. Dengan pasar terbesar itu Amerika, US ya. Nah, US ini sebenarnya ekonominya udah membaik belum sih? Gitu. Ini yang jadi pertanyaan karena kalau teman-teman mungkin kalau sempat ground checking, ya saya nggak pernah ke sana sih ya. Kalau kita lihat dari video-video YouTube ya di banyak imigran, kemudian gelandangan di mana-mana, itu katanya jauh lebih parah dibandingkan sebelum COVID. Bahkan jauh lebih parah sebelum
apa namanya pada masa Biden ini. Nah, ini tandanya apa? Apakah tanda-tanda adanya perbaikan pada perekonomian atau enggak gitu kan? Nah, belum lagi pasar China sendiri udah mengalami perlambatan kan. Walaupun Indonesia masih di atas 5% kan. Kemarin hari ini ya. Hari ini baru diumumkan kan. Tapi pasar ekspornya itu kelihatannya tidak terlalu menjanjikan gitu loh. Nah, apakah benar carbon trading ini itu menggenjot ini si Seawood ya. Nah, secara teknikal yang kita lihat itu apa? Yang kita lihat itu adalah dia ngebreak dari base bawah ini nih. Ya, jadi udah ada pergerakan bawah. Kalau lu mau lihat cycle-nya, ini hampir nggak ada. Ini hampir nggak ada cycle gitu loh. Kalau nggak pasti lu nggak akan ketemu lah cycle-nya. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman lihat dari story-nya, kemudian dari teknikalnya, ini yang kita tahu itu adalah dia ngebase kemudian udah ngebreak dari base. Jadi kalau di daerah sini ini namanya money spot-nya kan. Kemudian habis itu dia ada kometnya. Ini udah mulai membentuk trending di minornya ya, trending minornya. Jadi udah ada high low, higher high, high low gitu. Jadi kalau dia udah ngebreak, ini kan kemarin kita udah bahas ya kalau 450 sampai 450 ya, 450 dia break, kemudian dia stay di atas 450 itu beberapa candle, stay loh ya. Nah, ini kan dia baru stay satu candle ya, kemudian yang close-nya masih ya sekitar sekitar dekat-dekat situ. Nah, kita nggak tahu dia akan stay apa enggak. Kalau dia stay, pergerakannya mungkin teman-teman bisa incar daerah sini. Ini berarti cuma buat swing doang ya. Incar daerah-daerah sini ya di sekitar 560. Ya ini target pertama teman-teman ya 560. Tapi kalau misalnya dia masih bisa naik lagi, ini ada beberapa target satu lagi di sini. Ya di 715. Jadi dari 550 ke sekitar 715. Tapi ini lu jangan lihat cycle-nya karena nggak bakalan ketemu. Ya, itu nggak bakalan ketemu di situ. Gitu ya, ini paling ya 3 saham ini saja yang akan saya bahas, MTEL, Archie, sama si Wood. Nah, kalau Wood ini lu masih butuh konfirmasi, benar nggak trading karbon udah mulai dia mainin? Karena saya tahu itu trading karbon itu baru September kan, dari September seberapa besar dia? Teman-teman masih masih punya waktu untuk mengejar itu, untuk melakukan research mengenai trading karbon ini. Ya benar nggak? Kalau benar ya itu ada kesempatan buat teman-teman koleksi. Tapi buat swing aja ya. Saya nggak tahu dia apakah akan sampai ke 720 apa enggak. Nah, tergantung dari apa yang akan menggerakkannya. Saya pikir itu dulu kali ya teman-teman ya. Untuk hari ini ya. Apa yang bisa kita bahas hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Ya kita ketemu lagi nanti di hari Rabu mendatang ya. Oke. Ya ini paling hari ini ya kita bahas 3 itu. Teman-teman bisa perhatikan. Sekaligus ya teman-teman lakukan ini adalah research-nya. Kemudian teman-teman seenggaknya bikin trading plan-nya ya, trading plan-nya gue bisa di target berapa, gue mau di swing gak, gue mau di position gak, gitu kan. Seenggaknya ya lu punya lah arahnya, lu punya petanya lah, jadi nggak buta-buta banget, nggak cuman oh taking bagus ya, oh gue ikut gitu kan. Nah, atau mungkin apa dia masih nggak bergerak, ah nggak deh, nggak jadi, totalnya dia naik tinggi, lu kejar lagi, besok dia turun. Nah, kalau besok dia turun, lu ngapain itu? Kalau lu nggak punya peta, makanya akhirnya jadi terombang ambing. Ah, udah habis-habisan ya. Oke, ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi hari Rabu mendatang. Oke, saya izin pamit ya. God bless.